Pada perekonomian 4 sektor terdapat 4 agen ekonomi, di antaranya yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga pihak luar negeri. Yang pertama, peran rumah tangga. Rumah tangga sebagai pelaku konsumsi berperan untuk memanfaatkan produk. Rumah tangga sebagai pelaku produksi berperan untuk menyediakan faktor produksi. Peran perusahaan memproduksi ataupun menyalurkan barang dan jasa, memanfaatkan berbagai faktor pendukung produksi, dan menambah penghasilan negara melalui pajak. Peran pemerintah. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai produsen. Yang kedua, pemerintah juga bisa berperan sebagai konsumen. Dan yang ketiga, pemerintah berperan sebagai pengendali. Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan peraturan keuangan internasional. Yang keempat, peran pihak luar negeri. Berperan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri negara mereka. Yang pertama, hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menerima gaji atau upah, bunga, sewa, dan dividen dari perusahaan atas penyediaan faktor produksi, antara lain tenaga kerja dan lahan. Sebagai gantinya, rumah tangga dapat membeli barang dan jasa pada perusahaan. Yang kedua, hubungan antara rumah tangga dan pemerintah. Rumah tangga mendapat gaji atau upah, bunga, dan subsidi dari pemerintah atas penyediaan faktor produksi, khusus untuk ASN. Sebagai gantinya, rumah tangga membayar pajak ke pemerintah. Yang ketiga, hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, hubungan antara rumah tangga, perusahaan, dan pihak internasional. Rumah tangga membayar biaya impor kepada pihak internasional, dan pihak internasional membayar biaya ekspor kepada perusahaan. Kondisi keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Keseimbangan ekonomi 4 sektor akan tercapai apabila agregat supply sama dengan agregat demand. Agregat supply atau penawaran agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian pada periode waktu tertentu dan berbagai tingkat harga. Agregat demand atau permintaan agregat adalah total jumlah barang dan jasa yang diminta oleh seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara. Berikut adalah cara pendekatan pertama dan juga keterangannya. Dan berikut adalah cara pendekatan kedua beserta keterangan. Selanjutnya adalah perhitungan pendapatan nasional. Berikut ini adalah contoh soal dari pendapatan nasional 4 sektor. Dari soal diketahui fungsi konsumsi sama dengan 500 ditambah 0,8 kali pendapatan siap pakai. Pajaknya adalah 25% dari pendapatan nasional, investasinya 500, pengeluaran pemerintah sebesar 1000, besarnya ekspor adalah 800, dan impornya berjumlah 10% dari pendapatan nasional. Dan dari soal tersebut dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan pendapatan nasional sebesar 5.600. Untuk membuat kurvanya, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan agregat. Pada pendekatan agregat, terdapat kurva yang terdiri dari sumbu Y dan sumbu AE. Ini merupakan gambaran fungsi konsumsi
yaitu C sama dengan 500 plus 0,6Y, di mana terdapat di sumbu AE yaitu 500 dan terdapat di sumbu Y yaitu 1250. Selanjutnya, ini merupakan gambaran kurva AE yang didapatkan dari penjumlahan konsumsi plus investasi plus belanja pemerintah yang akan menghasilkan 2.800 ditambah 0,5Y, yang mana dapat kita lihat terdapat di sumbu AE yaitu di angka 2.800 dan pada sumbu Y yaitu di angka 5.600. Selanjutnya adalah kurva keseimbangan pendekatan suntikan dan bocoran. Berikut merupakan kurvanya, di mana garis C adalah suntikan dan W adalah bocoran. Titik keseimbangan J dan W adalah 5.600. Ketika Y adalah 1.250, artinya kebocoran lebih besar daripada suntikan yang berakibat perekonomian cenderung melambat.